Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu bentuk aljabar. Nah, kemarin itu kita baru menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, suku, suku sejenis, dan suku yang tidak sejenis. Kemudian juga kemarin kita sudah beres menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada pecahan aljabar dengan penyebut satu suku dan dua suku. Kemudian, menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dengan menggunakan pemfaktoran atau faktorisasi. Serta yang terakhir itu adalah menggunakan perkalian dan pemfaktoran bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Pecahan bentuk aljabar. Yang satu itu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Sebuah pecahan bentuk aljabar disebut paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali satu, serta penyebutnya tidak sama dengan nol. Untuk menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar, kita bisa lakukan dengan metode membagi pembilang dan juga penyebut pecahan tersebut dengan FPB dari keduanya. Nah, jadi kalau sudah faktornya itu satu, tidak perlu disederhanakan lagi. Kalau masih ada FPB-nya, berarti kita harus sederhanakan. Tapi kalau penyebutnya sama dengan nol, itu tidak bisa kita sederhanakan karena tidak mempunyai solusinya. Ya. Ingat yang kemarin ya, apa itu FPB? FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Seperti 6 dengan 4, berarti FPB-nya adalah 2. Itu ya. Kemudian kita akan coba operasi hitung pecahan aljabar dengan penyebut suku tunggal. Suku tunggal itu suku 1 ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Pada bab sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa hasil operasi penjumlahan dan juga pengurangan pada pecahan didapatkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Lalu berikutnya, menjumlahkan ataupun mengurangkan pembilangnya. Kalian juga pasti masih ingat, jika untuk menyamakan penyebut kedua pecahan, tentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Dengan cara yang sama, hal tersebut juga berlaku dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan aljabar. Jadi untuk pecahannya, penyebutnya itu KPK-nya yang disamakan, bukan FPB, kebalikannya bukan FPB. Karena kita akan mencari bisa apakah kalau pengurangan penjumlahan itu kan harus disamakan dulu penyebutnya, baru bisa kita melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi harus ditentukan dulu KPK dari penyebut-penyebutnya.
Penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Contoh, sederhanakanlah penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar berikut. 1/2P sama dengan ditambah 5/3Q. Ini akan sama dengan 1 dikali 3Q per 2P dikali 3Q ditambah 5 dikali 2P per 3Q dikali 2P. 1 kali 3Q 3Q, 2P dikali 3Q 6PQ, kemudian 5 dikali 2P 10P, dan 3Q kali 2P adalah 6PQ. Kan sudah sama 6PQ, itu penyebutnya dua-duanya. Kalau sudah sama baru bisa kita jumlahkan. 3Q ditambah 10P per 6PQ. Nah, itu sudah sederhana ya. Tidak ada lagi bentuk sederhananya yang lain. Karena 3Q tambah 10P itu tidak bisa kita sederhanakan atau tidak bisa kita jumlahkan. Karena variabelnya berbeda ya. Yang satu Q, yang satu P. Jadi tidak bisa kita sederhanakan atau tidak bisa kita jumlahkan. Kalau seandainya pun tandanya kurang di sana, tetap saja kita tidak bisa menyederhanakannya. Kemudian untuk perkalian dan pembagian. Perkalian pecahan aljabar tidak jauh berbeda dengan yang ada pada perkalian bilangan pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Itu ada 3 ya soal contohnya. 4/3A dikali AB per 2. Yang kedua, X dikurang 1 per Y dikali Y tambah 1 per X. Yang ketiga, X kuadrat tambah 1 dibagi 5 dikali 2X per 3. Nah, penyelesaiannya 4/3A dikali AB per 2 itu sama dengan. Kalau kali, kamu langsung saja penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Berarti 4 dikali AB, 3A dikali 2. Arti 4AB per 3A kali 2 itu kan 6. Nah, itu kita sama-sama bagi 2. Yang 4 itu dibagi 2 itu adalah 2, dan 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian A dibagi A adalah 1. Berarti tinggal nanti jadinya 2B per 3. Itu yang kedua, X dikurang 1 per Y dikali Y ditambah 1 per X sama dengan X dikurang 1 dikali Y ditambah 1 dibagi dengan X kali Y kali X. Berarti sama dengan. Nah, untuk perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nih contohnya nomor 1. 3X per 2 dipangkatkan 3. Kalikan semuanya. 3X per 2 kali 3X per 2 kali 3X per 2. 3 kali 3 kali 3, 27. X kali X kali X, X pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Berarti hasilnya 27X per pangkat 3 per 8. Nomor 2. Contoh yang kedua, negatif 4/5Y kuadrat dikuadratkan lagi. Berarti kita kalikan negatif 4/5Y kuadrat dikali negatif 4/5Y kuadrat. Hasilnya adalah negatif 4 kali negatif 4 adalah 16. 5 dikali 5, 25. Y kuadrat kali Y kuadrat adalah Y pangkat 4. Contoh yang ketiga, 2A dikurang 1 per B dikuadratkan. Dikalikan. Nah, kalau sudah dikalikan, dapatlah hasilnya nanti 4A kuadrat dikurang 2A ditambah 1 per B pangkat 2. Negatif 2A, negatif 2 itu berarti jadinya negatif 4A. Jadi hasil akhirnya adalah 4A kuadrat dikurang 4A ditambah 1 per B kuadrat. Ya, seperti itu.
Sudah ya. Hanya itu untuk bentuk aljabar, bentuk pecahannya. Mungkin nanti kamu akan banyak soal-soal yang tidak dipahami. Kalau tidak dipahami, mangga dijapri ke ibu nanti apa yang tidak kamu pahami. Kemudian untuk tugas itu tadi kan memang ringkas ya. Kalau mau diringkaskan, ringkaskan lagi. Materi tadi kamu catat di buku catatan. Kemudian di LKS, di LKS itu kan ada bentuk aljabar ya. Nah, bentuk aljabar itu kan pada bagian belakangnya itu ada tugas pilihan objektif, ada berapa soalnya itu, uji kompetensi ya. Ujian kompetensi bagian 1 itu soalnya ada 10. Nah, itu kamu kerjakan dulu semuanya. Yang punya LKS kerjakan di LKS, yang tidak punya LKS catat soalnya kemudian dikerjakan di buku latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.